Halo kawan, halo kawan pajak. Kita berjumpa lagi di podcast KPP Madya Surakarta. Apa kabar kawan pajak hari ini? Kita bertemu lagi dengan saya Farah. Saya saat ini ditemani oleh rekan saya Kak Rifki. Apa kabar Kak Rifki? Ya, baik ya Kak Farah ya. Kita jumpa lagi ya pada edisi podcast KPP Madya Surakarta. Ya, Tentu saja kawan pajak sudah penasaran ya, ini terkait apa untuk tema kali ini? Apa ya Kak Farah betul. untuk tema Ya, hari ini? Ya, Kak Rifki, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu proses bisnis yang baru ya, sistem administrasi perpajakan yang baru ya, Kak Rifki ya. Biasa kita sebut dengan Cortex Administration System. Nah, itu atau disebut juga proses bisnis wajib pajak dalam Cortex gitu. Ya, di tampilannya itu sudah sedikit berbeda ya Kak Farah ya Betul, dari aplikasi yang sebelumnya ya. ya. Akan kita bahas ya pada tema kali ini ya. Betul. Jadi ini nanti berlaku per 1 Juli 2024 ya Kak Rifki ya? Betul, nanti ini kick off-nya untuk kick off atau dimulainya untuk Kortek ini Ya, nanti di semester 2 tahun 2024. Dari ya, sebelumnya pasti ada perbedaan ya Kak Farah ya betul dari sekali. Ya, jadi sebelumnya kita menggunakan layanan aplikasi DJP ya Kak Rifki ya. Di situ ya kita menggunakan laman pajak.go.id yang ada beberapa beberapa layanan gitu. Seperti e-reg, e-registration, permintaan e-fin, e-billing, e-form atau e-filing untuk penyampaian SPT, e-faktur. Sekarang ada juga e-bukot, baik e-bukot unifikasi maupun e-bukot pasal 21, SIDJP9, ataupun layanan info KSPP, serta permintaan edukasi wajib pajak gitu ya. Nah, betul ya. Dan sebelumnya memang di menu-menu ini ya, ada beberapa yang akan digunakan di aplikasi Citas atau Kortek ya. ya, Tapi ada beberapa juga yang berubah ya, Kak Farah tentunya ya. betul. Ya, pada tema kali ini kita akan membahas 5 ya, Kak Farah ya. 5 proses bisnis ya yang terdapat Ya, dari betul. Citas ya. Ya, jadi nanti kita akan membahas mengenai proses bisnis registrasi, proses bisnis pembayaran, proses bisnis pengelolaan SPT, proses bisnis layanan perpajakan, dan taxpayer account management. Bagaimana uh, proses bisnis tersebut nanti kita bahas satu persatu ya Kak Rifki ya. Betul, akan kita kupas tuntas ya untuk Betul. 5 proses yang ada pada tampilan layar di depan ya, Kak Farah ya. Oke, iya betul sekali. Ya, Baik, sebelum kita mulai membahas satu persatu, ada mungkin ada beberapa yang akan kami sampaikan bahwa informasi yang kami sampaikan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan ya kawan pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang terbaru dan proses pengembangan sistem reformasi perpajakan yang saat ini sedang dibangun oleh DJP, ya. Direktorat Jenderal Nanti kalau ya, Pajak. betul. Nanti kalau ada perubahan akan kita segera informasikan kembali ya, Kak Farah ya. Betul. Iya. Oh ya Kak Rifki, saat ini kan kita memberikan pengenalan apa itu Cortex kepada wajib pajak ya Wajib Kak Rifki pajak. ya. Iya, Nanti mulai kemungkinan nih secara apa timeline nanti mulai Mei kita akan mulai mengenalkan aplikasinya ke wajib pajak Kak Rifki. betul. Nanti Ya, tampilannya seperti apa, betul. perbedaannya apa seperti apa, isi dari sistemnya nanti seperti apa, nanti kita akan dibahas ya. Iya, Mulai sesuai timeline tadi sudah disebutkan mulai bulan Mei ya, gitu ya ya, sekitar Kak Mei Farah ya. Juni ya kita sampaikan ke wajib pajak ya. Iya, Ya, oke, kita mulai lagi. Kita mulai saja, Kak Rifki, ya, terkait proses bisnis registrasi ya. iya. Ya, Kak Jadi Rifki, seperti kita ketahui ya, bahwa registrasi atau pendaftaran ini merupakan salah satu kewajiban wajib pajak ya.
Selain dengan jadi ada beberapa kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan, terus membayar, menghitung dan Menghitung. melapor ya. Ya, ya. Dan di sini di perbedaan yang paling mendasar pada waktu pendaftaran Ya. itu ada di borderless itu ya Kak Farah ya. Ah iya, borderless ya. 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 Jadi pendaftarannya itu bisa di mana saja dan kapan saja Kak Farah. Jadi tidak terpaku pada KPP administrasi tempat atau KPP domisili dia ya. Betul. Ya. Jadi tidak terpaku pada dia beralamat di mana. Iya. Tapi ini bisa di mana saja dan kapan saja. Iya. Tentunya ini sejalan untuk memberikan kemudahan ya kepada Betul. kawan pajak ya. Betul. Ya. Untuk pendaftaran sendiri bisa dilakukan melalui 3C ya Kak Rifki? Betul, Ya, bisa dilakukan. iya. Jadi untuk mempermudah layanan aplikasi perpajakan di Kak Rifki, Ya, Direktorat Jenderal Pajak ini memudahkan wajib pajak dengan menyediakan layanan melalui 3 kanal nih Kak Rifki, atau 3C. ya, Apa itu? betul. Klik, Klik, call, call, dan dan counter. counter. Nah, Betul. ya, baik. Klik sendiri itu untuk layanan administrasi perpajakan dapat diakses Ya, secara daring nih Kak Rifki ya, melalui ya. laman pajak.go.id. .id. Ya, sedangkan untuk call itu artinya layanan administrasi perpajakan tersebut dapat diakses melalui telepon kering pajak 1500 200. Betul. Nah, yang terakhir untuk counter itu artinya bahwa layanan perpajakan dapat dilakukan melalui pos atau loket ke KPP atau KP2KP yang terdekat. Betul ya. Ya, tapi saat ini layanan tersebut masih terbatas nih Kak Rifki. Nah, oleh karena itu DJP apa melakukan pembaharuan sistem administrasi perpajakan atau Ya. Cortex nih Kak Rifki. Ya. Dan yang menarik ini di aktivasi akun ya, Kak Farah ya. Di Ya, tahapan yang kedua itu ya, ada verifikasi wajah dan paspres. betul. Ya, di verifikasi wajah tidak ada dia apa di sistem yang sebelumnya. Kemudian untuk paspres mungkin untuk WP yang PKP ya Kak Farah ya, Mm-mm, betul, atau yang sudah menggunakan SPT identifikasi mungkin sudah familiar. betul. Tapi kalau verifikasi wajah ini memang baru ya, Baru. baru nanti akan diterapkan pada Cortex. Baik. Tadi untuk aktivasi akun ini adalah membuat akun ya, membuat Betul. akun sehingga dapat menikmati layanan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Nah, untuk aktivasi akun sendiri tadi sudah dijelaskan sama Kak Rifki. Silahkan kawan pajak melakukan pendaftaran, kemudian silahkan cek email untuk membuat paspres sementara, untuk mendapatkan paspres sementara. Kemudian kawan pajak bisa masuk ke portal wajib pajak dengan memasukkan NIK dan password sementara itu. Setelah itu, kawan pajak akan melakukan atau diminta melakukan validasi email, nomor handphone, dan verifikasi biometrik wajah. Tadi yang verifikasi wajah itu ya, Kak Revi. Ya. Kemudian, setelah verifikasi wajah, kawan pajak silakan membuat password baru sesuai sesuai wajib sesuai kawan pajak ya, mau membuat password seperti apa untuk nanti untuk masuk ke dalam akun wajib pajak. Ya. Oke. Kemudian di registrasi di tahap ketiga ya Kak Farah ya, Ya, kita akan menceritakan kepada kawan pajak bahwa terkait pengukuhan PKP itu mm-mm. juga borderless Kak Farah. Ya, Borderless. jadi apa bisa tidak hanya dilakukan di KPP terdaftar, Mm-mm. ya, tapi bisa di KPP di mana saja Kak Farah. Kalau untuk jangka waktunya masih sama ya, 10 hari. Mm-mm. Kemudian lampirannya juga masih sepanjang aturannya belum diganti masih menggunakan aturan yang lama. Tapi yang menarik di sini ya borderless-nya Kak Farah. Ya, Jadi tidak dikunci. Pembukaan PKP-nya hanya bisa dilakukan di KPP yang terdaftar. ya. Jadi ada yang baru ya, yaitu borderless ya, bisa dilakukan atau mengajukan pengukuhan PKP di
mana saja di Mana KPP saja. mana saja. Jadi tidak terpaku pada KPP terdaftar ya. Nah, Ya. selanjutnya ini merupakan pendaftaran objek eh, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan ini nanti wajib pajak melakukan permohonan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan dan nanti akan diteliti paling lama adalah 10 hari kerja. Ini juga sama nih Kak Rifki. Menggunakan Pendaftarannya 3C masih ya. ya Menggunakan borderless juga. Nah, ya. administrasinya masih sama dengan yang lama. Nah, ini bisa dilakukan di mana saja. Itu. Yang Kemudian terakhir, yang terakhir ya, ya. ini di satu aplikasi terkait perubahan wajib pajak, Mm-mm. perpindahan wajib pajak, kemudian terkait penghapusan atau pencabutan. Kalau sebelumnya Mm-mm. untuk perubahan, perpindahan dan penghapusan itu dilakukan secara manual nih Kak Farah. Ya, Ya, kalau di Kortek ini sudah bisa dilakukan aplikasi ya di aplikasi TP Portal dan bisa dilakukan secara online Kak Farah. online ya. Oh iya benar. Jadi nanti wajib pajak setelah membuat akun di taxpayer akun manajemen nanti nanti di atau TAM ya nanti kita bahas Ya, selanjutnya ya Kak Rifki ya. Nanti ya, bisa mengajukan perubahan status atau data wajib pajak atau melakukan perpindahan KPP, bahkan bisa mengajukan penghapusan atau pencabutan PKP ya, penghapusan NPWP atau pencabutan PKP ya Kak Rifki ya. ya. Dan itu bisa dilakukan di mana saja. Ini kata kuncinya nih Kak Farah. Iya, Kemudahan ya, katanya kemudahan. kemudahan ya. Bisa dilakukan di TPT, di KPP atau KP2KP di mana saja. Dan Iya. di aplikasi sebelumnya atau di sistem sebelumnya belum diakomodir. Iya, selain itu juga secara online ya bisa diajukan ya. Oke, Oh ya, untuk nah selanjutnya nih Kak Farah. Ya, betul. untuk selanjutnya yaitu adalah pembayaran Kak Farah. Ya, di pembayaran ini ada beberapa yang berubah ya, ada beberapa yang berubahnya secara fundamental atau secara dominan berubah ya. Iya, Yang pertama ada multi akun, kemudian mm-mm. untuk dasar, deposit, untuk lebih bayar, tidak berhutang, rekening dan lainnya. Yang Iya, menarik ini sepertinya untuk yang multi akun nih Kak Farah. betul. Jadi mungkin hal yang baru ya bagi wajib pajak ya. Jadi Iya, ketika apa WP membayar, mm-mm. karena sebelumnya membuat billing hanya satu jenis pajak. Misalkan Mm-mm. untuk PPN ya PPN saja, ya. Betul. Nah, kalau di Kortek ini bisa satu billing atau satu pembayaran untuk beberapa jenis pajak, Kak Iya, Farah. ya untuk kode billing multi akun ini bisa digunakan untuk pembayaran beberapa jenis pajak, Betul. SPT maupun utang pajak ya Kak Rifki ya. Iya, betul. Jadi bisa digunakan untuk pembayaran massa sekaligus Mm-mm. dengan pembayaran hutang pajak. Utang pajak. Ya. Selanjutnya ini nanti pembuatan kode billing ini bisa apa dari draft SPT Betul. maupun daftar kohir ya. Jadi nanti Iya, ketika wajib pajak membuat SPT, nanti wajib pajak tinggal membuat kode billing, menyetorkan dan selanjutnya adalah melakukan pelaporan gitu ya Kak Rifki ya. iya betul. Jadi Ya, di sini untuk kata kunci adalah otomasi ya Kak Farah ya. ya. Jadi ketika membuatan billing itu sudah Mm-mm. dimudahkan. Ketika membuat draft SPT sudah di apa otomasi untuk pembuatan billingnya. Jadi untuk agar meminimalisir kesalahan Kak Farah ya untuk meminimalisir kesalahan dalam pembayaran pajak. Kemudian untuk saat ini Mm-mm. terkait daftar KOHIR atau Mm-mm. utang pajak itu belum ada di kanal wajib pajak yang DJP online Kak Farah. Ya, ini hal yang baru berarti ya Kak Rifki ya. Ya, nanti di laman Kortek Mm-mm. untuk nilai tunggakan atau nilai hutang pajak itu bisa dimonitor oleh wajib pajak di akun TP portalnya TP ya. Portal. Ya. Hal yang baru selanjutnya nih Kak Rifki, adanya Ya, akun deposit pajak ya. Jadi ya, nanti wajib pajak ini dengan adanya akun deposit pajak ini akan memberikan kemudahan penyetoran pajak lebih awal. Nah, ini untuk apa? menghindari Menghindari sanksi. ya Ya,
betul. Ini terkait dengan multi akun tadi ya Kak Rifki ya. Iya, betul. Ya, Jadi jadi ketika wajib pajak punya deposit, ya, katakanlah depositnya 100 juta, itu kayak betul. Farah ya, Mm-mm. sudah dibayarkan di awal bulan. Ya, Nah, ketika nanti akan membuat billing atau apa, akan membayar, itu tinggal mm-mm. mengambil dari sisa depositnya. Jadi Ya, misalkan untuk PPh Potput ya, kan mm-mm. dibayarnya tanggal 10 gitu ya. Mm-mm. Nah, ketika sudah punya deposit, tidak khawatir lagi ketika terlambat ya, terlambat dalam melakukan pembayaran. Iya, betul sekali. Jadi itu akan menghindari sanksi keterlambatan pembayaran karena apa? Tanggal pembayaran itu adalah tanggal ketika melakukan setoran deposit. Betul. Ya, Ya, jadi itu. tidak khawatir lagi apa terlambat yang pasal 9 atau pasal Mm-mm. 8 ya Kak Farah ya. Ya, Kalau betul. bayarnya sudah mepet, saya sudah punya deposit. Jadi apa sudah tidak mengurangi kekhawatiran ketika terjadi apa lupa ya, lupa Mm-mm. atau dalam melakukan pembayaran pajak. Dan untuk PPK otomatis juga diakomodir ya di akun deposit ini ya Kak Farah ya. Betul. Ya mungkin wajib wajib pajak sudah familiar ya untuk menggunakan IPBK saat ini. Ya untuk konsepnya hampir sama ya, Ya, hampir sama. ya. Baik, selain itu juga nanti di apa probis pembayaran ini nanti akan muncul kita dapat mengetahui wajib pajak dapat mengetahui informasi terkait kode billing yang pernah dibuat yang masih aktif. Nah, tapi belum kadaluarsa, jadi masih ketika wajib pajak kawan pajak ini membuat kode billing, misal membuat kode billing 3 atau 4, itu nanti akan muncul di daftar kode billing aktif yang telah dibuat oleh kawan pajak. Ya Nah, itu berarti silakan. nanti ada historinya gitu ya Kak Iya, Farah ya. betul. Kode billing mana saja yang belum dilakukan pembayaran nih Kak Rifki nanti akan Iya, muncul. Nah, nanti ketika kawan pajak sudah melakukan pembayaran, maka kode billing itu akan apa hilang dari daftar kode hilang. billing. Iya, Gitu. mungkin apa di draftnya ya, masih di draft. Nanti kalau sudah Mm-mm. dibayar sudah hilang ya. Dari Betul. yang masih outstanding, jadi Ya, sudah hilang karena sudah keluar NTPN-nya ya. ya. Satu lagi hal yang baru nih Kak Rifki. Ya. Untuk pembayaran itu nanti akan terintegrasi nih Kak Rifki. Jadi seperti kita berbelanja online Kak Rifki. Oh Nanti iya, ya ketika wajib pajak akan melakukan pembayaran nih, kawan pajak bisa sudah membuat kode billing. Ini nanti akan melakukan pembayaran nih Kak Rifki. Nanti ke kawan pajak bisa memilih bank mana saja yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi tinggal tinggal memilih saja. Misal rekening kawan pajak ini di bank A gitu, silahkan pilih bank A. Misal di bank B, silahkan pilih di bank B. Jadi tinggal eh, melakukan pilihan bank mana yang akan dipakai untuk melakukan pembayaran. iya. Kemudian yang menarik ini Kak Plah di slide-nya ya. Jadi Hah? untuk lebih bayar ya, Mm-mm. itu bisa digunakan untuk mengisi deposit Kak Farah. Oh gitu Kak Rifki, ini baru Iya, loh. iya. Karena sebelumnya ya kalau lebih bayar Hah? eh, biasanya ke kompen ke hutang pajak atau ditransfer ke rekening wajib pajak Betul. ya. Nah, Mm-mm. kalau saat ini kalau di Kortek ini untuk bisa mengisi deposit ya untuk nilai lebih bayarnya. Jadi Oke. punya ini ya punya dana tabungan ya. Betul. Ini Untuk- sangat mempermudah wajib pajak ya Kak Rifki ya. Ya, Ya, selain itu ada juga terkait nanti imbalan bunga nih Kak Rifki, pemberian imbalan bunga. ya untuk imbalan bunga saat ini masih manual ya Kak Farah untuk Iya, pemohonannya. Dalam Kortek itu sudah diakomodir secara online ya betul. menggunakan akun TV portal wajib pajak. Iya, nanti silakan wajib pajak mengajukan jika ada kemungkinan mendapatkan imbalan bunga, nanti kawan pajak dapat mengajukannya secara online melalui TP Portal ya Kak Rifki ya. Betul. Jadi online karena
online lebih memudahkan wajib pajak ya, bisa Betul. kapan saja dan Mm-mm. bisa dilakukan di mana saja. Betul sekali. Nah, selanjutnya ada proses bisnis pengelolaan SPT atau sering kita sebut dengan proses bisnis pelaporan nih Kak Rifki. Betul, Nah, proses ini pengelolaan SPT, surat pemberitahuan atau kata lain pelaporan gitu kayak Farah ya. betul sekali. Di sini untuk proses bisnis apa SPT nih pengelolaan SPT ini ada beberapa channel ya atau saluran SPT yang dapat digunakan oleh kawan pajak nih Kak Rifki. Betul. Ya. Ini portal WP ya, TP Portal Mm-mm. langsung pos kurir. Jadi kita tidak mengurangi layanan ya. Betul. Untuk yang saluran SPT langsung, pos atau kurir tetap dilayani. Jadi Mm-mm. kita tidak mengurangi layanan dari sebelumnya. Betul. Nah, ini jenis-jenis SPT yang dapat disampaikan oleh wajib pajak ini terkait pemungut PMSE ya, SPT pemungut PMSE atau nanti SPT terkait karbon, apa bahkan PPS nih Kak Rifki. Nanti Iya, bisa dilakukan melalui TP Portal ya, iya baik betul. langsung ataupun dengan pos dan atau kurir. Iya, untuk saat ini mungkin untuk SPT karbon belum terakomodir ya Kak Farah ya. Ya, Ya, nanti akan diakomodir waktu Cortex sudah diluncurkan atau ya sudah memang. kick off ya. Ya, memang beberapa SPT belum saat ini belum ada ya. Nanti kita tunggu saja saat eh, peluncuran Cortex ya. Betul, betul. Iya. Nah, untuk SPT sendiri apa SPT sendiri nanti ada dua tahap persiapan nih Kak Rifki yang harus dilakukan oleh wajib pajak yaitu tahap persiapan dan tahap penyampaian SPT. Iya, betul. Nah, untuk tahap persiapan sendiri itu ada beberapa uh, dokumen yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak nih Kak Rifki. Nah, Iya, ini ada uh, dokumen berupa faktur pajak, baik itu masukan maupun keluaran pada saat kawan pajak ini akan melakukan penyampaian SPT PPN. Nah, sedangkan untuk bukti potong atau bukti pemotongan pajak atau e-bukot ini nanti digunakan pada saat wajib pajak akan menyampaikan SPT output ya, baik itu betul. pasal 23, 26, 15, 22, PPh final ataupun PPh pasal Ya. 21. Yang menarik ini Kak Farah, yang ketiga ya terkait Iya. persiapan SPT ini. Mm-mm. Jadi terkait laporan keuangan atau Mm-mm. rekapitulasi penghasilan bruto untuk UMKM Ha-ha. itu nanti terangkum dalam e-statement Kak Farah. E-statement berarti nanti Ya, otomatis itu Kak Revi. ya betul. Nanti akan terotomasi melalui aplikasi e-statement. Ya, kalau Mm-mm. e-faktur sama e-bukot, Mm-mm. sepertinya kawan pajak sudah familiar ya, Ya, sudah karena saat ini familiar. sudah menggunakan ya. Ya, betul. Untuk e-faktur sudah beberapa tahun. Mm-mm. Kemudian untuk e-bukot, untuk unifikasi juga sudah beberapa tahun wajib pajak. Mm-mm. Yang baru ini yang e-bukot 21 ya, yang Ya, mulai masa Januari 2024. Tapi untuk e-statement itu benar-benar belum ada sebelumnya ya. Nah, jadi akan digunakan ketika Cortex atau Cintas ini sudah mulai diluncurkan. Kemudian iya. terkait SPT masa Mm-mm. di tahap yang keempat ya Kak Farah Mm-mm. ya. Oke, Jadi ada auto generate dan pre-populated. Mungkin untuk pre-populated sudah familiar ya untuk betul. wajib pajak ya. Mm-mm. Jadi untuk SPT PPN Mm-mm. pre-populated sudah disupport data pajak masukan. Nah, nanti eh, di SPT masa juga nanti akan diberikan pre-populated untuk bukti potong Kak Farah. Itu yang terbaru ya berarti ya Kak Rifki. Ya, ya. Jadi ketika wajib pajak melapor apa SPT massa Mm-mm. untuk datanya akan ngelink gitu ya, akan ngelink Mm-mm. dan lawan transaksi sudah bisa mendapatkan data secara otomatis. Ya. Oke, ya.
Nah, terkait wewenang cabang nih Kak Rifki. Jadi di Ya, EBUPOT ini cabang ini nanti dapat membuat bukti potong. Ya, jadi cabang diberikan apa kewenangan akses. kewenangan akses membuat bukti potong, tapi untuk pembayaran dan pelaporan masih dilakukan oleh pusat ya Kak Rifki. Pusat, Nah, iya, itu Pak. masih tetap dilakukan oleh pusat. Jadi hanya pembuatan bukti potong saja yang diberikan kewenangan ke cabang gitu. Nah, juga ketika kawan pajak ini ketika menggunakan e-Bupot, baik e-Bupot unifikasi maupun e-Bupot pasal 21, nanti tidak perlu melakukan update aplikasi, Kak Rifki. Jadi Betul. auto update. Jadi secara otomatis nanti sistem akan mengupdate aplikasinya ketika ada perubahan. Ya, jadi gini Kak Farah, tidak ada Mm-mm. lagi cerita hilang database gitu ya. Betul. Hilang database, kemudian aplikasinya rusak karena wajib pajak ketika mempunyai login dan password Mm-mm. ya sudah bisa Ya, baik menggunakan perangkat yang lain dan aksesnya di mana saja ya. asal ada jaringan internet ya Kak Farah ya. Ya, database-nya nyangkut ke database DJP ya Kak Rifki ya. Betul. Ya, Jadi jadi mengurangi cerita hilang database. ya. Tadi ada tahap persiapan SPT nih Kak Rifki. Selanjutnya Ya, adalah tahap penyampaian SPT. Nah, ini nanti di tahap penyampaian SPT ini wajib pajak melaporkan seluruh perhitungan atau membayar pajak yang terutang, ya kan? Sesuai dengan kewajiban wajib pajak gitu ya Kak Rifki. Nah, untuk penyampaian SPT tadi dilakukan secara elektronik atau melalui portal wajib pajak tadi di depan sudah disampaikan oleh Kak Rifki atau juga datang langsung ke KPP. Selain itu juga disampaikan melalui pos atau kurir ekspedisi ya kawan pajak ya. Nah, terkait SPT tahunan nih Kak Rifki. betul ya. Jadi di SPT tahunan ini nanti akan diberikan prepopulated, prepopulated bukti potong. Ya, di lampiran 3 SPT tahunan Mm-mm. nanti wajib pajak tidak perlu menginput lagi karena akan disupport oleh aplikasi. Kemudian di Ya. sini yang menarik lagi adanya laporan laba rugi. Itu Mm-mm. sudah ada format baku, ada format baku. Jadi untuk format laporan laba ruginya sudah ada format khusus ya. Ya. Selain itu juga nanti saat kawan pajak akan mengkreditkan bukti potong, nanti tinggal memilih karena sudah pre-populated nih Kak Rifki. Betul, betul. Nah, jadi nanti di apa namanya kawan pajak saat akan mengkreditkan silahkan memilih eh, bukti potong mana saja yang akan dikreditkan. Ya, Nah, sekarang ke layanan nih Kak Farah ya. ya, Nah, selanjutnya di layanan ada 3 garis besar nih ya Kak Farah ya. mm-mm, Layanan administratif, mm-mm, layanan edukasi, dan layanan informatif. Untuk ya, layanan administratif tadi sudah disinggung ya oleh betul. Kak Farah ya terkait 3C. 3C. Jadi klik, call, counter. Jadi itu klik tadi sudah apa wajib pajak di Mm-mm, websitenya atau di lamannya. mm-mm, Kemudian call pelayanannya via telepon dan mm-mm, counter ya, counter ketika mm-mm. memberikan jawaban atau kewajib pajak untuk jawaban dari pertanyaan. Kemudian terkait layanan edukasi itu juga bisa melakukan reservasi secara online. Mm-mm, betul, Kemudian permohonan edukasinya juga bisa online dan bisa meminta materi edukasi. betul. Nah, untuk layanan informatif sendiri nih Kak Rifki, ini Ya, eh, bisa eh, terdiri dari informasi perpajakan. Jadi ketika wajib pajak ingin mengetahui informasi perpajakannya atau merasa
kurang puas silahkan mengajukan pengaduan ataupun jika ingin memberikan kritikan membangun silahkan mengajukan saran atau kritik ke DJP. Selain itu jika ingin memberikan komplimen nih atau apresiasi bisa juga melalui TP Portal. Ya, dan itu bisa dilakukan secara online ya Kak Iya, Farah ya. betul Ini sekali. kita kemudahannya di situ. Ya, selanjutnya di taxpayer account management Kak Farah ya, Iya, atau kita sebut dengan TAM. Ya, TAM ya. ya, jadi ada 6 garis besar di sini. Mm-mm. Untuk garis besar yang pertama adalah bisa membuka profil profil WP secara terpusat dan lengkap. Ya, Iya, saat ini mungkin di DJP Online untuk profilnya belum lengkap ya. iya. Hanya nama, alamat, nomor Profil telepon, dan riwayat SPT saja yang ini, betul. yang apa, yang ada informasi yang terdapat di Ya, DJP online ya. ya. Nah, Dalam TAM juga nanti diberikan informasi hak mm, dan kewajiban WP apa saja, betul. untuk pasal berapa saja, atau SPT masa dan SPT tahunan yang perlu dilaporkan apa saja. Mm-mm. Nanti akan diberikan informasi itu di menu TAM. Ya, Kemudian sebelumnya ini belum ada Kak Farah. gimana Untuk tuh? lewat permohonan di Display belum ada Ya, ya. Nanti di TP Portal untuk riwayat permohonan ini sudah terakomodir. Jadi histori atau sejarah permohonan apa mm-mm. saja yang yang sudah dimohonkan oleh BP ada di situ. Nah, selain itu juga ada riwayat pembayaran dan Tuh. deposit. Nah, itu nanti terangkum dalam buku besar wajib pajak. Ya, selain riwayat pembayaran juga ada riwayat SPT, imbauan perpajakan dan produk hukum juga nanti akan bisa dilihat dari eh, profil wajib pajak di taxpayer account management. Nah, selain itu juga nanti akan wajib pajak diberikan bisa memberikan kuasa nih sesuai dengan kebutuhan perpajakan ya. Nah, Ya, itu tadi kawan pajak beberapa atau 5 proses bisnis yang terangkum dalam Cortex ya. Mungkin kawan pajak masih bingung ya, atau mungkin ada beberapa juga kawan pajak yang sudah jelas, sudah pernah dengar gitu. ya. Nah, Dan nanti ini akan dikembangkan lagi ya Kak Falah ya. iya, Untuk saat ini kita memberikan informasi ke kawan pajak 5 ya, 5 sub mm-mm, ya. Nanti akan ditambah lagi ketika sudah ada pembaharuan atau informasi betul. tambahan yang akan diupdate di akun YouTube KPP Madya Surakarta ya. Ya, baik. Demikian tadi kawan pajak informasi kami terkait dengan proses bisnis aplikasi reformasi perpajakan yang terbaru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jika kawan pajak ada pertanyaan atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di WA Helpdesk KPP Madya Surakarta atau direct message ke Instagram KPP Madyaska ya. Baik, terima kasih atas perhatian dari kawan pajak semua. Kami mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kekurangan ataupun kesalahan ya Kak Rifki ya. Betul. Ya, baik. Selamat atas apa namanya? Selamat dan sukses ya kepada wajib pajak. Ya. Semoga usaha dari kawan pajak diberikan kemudahan dan kesuksesan dan wajib pajak juga diberikan kesehatan. Ya, Ya, jangan lupa untuk follow Instagram KPP Madya Surakarta dan YouTube KPP Madya Surakarta. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, salam sehat selalu. ya.